Sebelah mana? Kitab anak di mobil. Kitab anak di mobil. Kitab di mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama kembali melanjutkan rutinan setiap bulannya bersama-sama iktikaf di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita seperti biasa setiap bulannya yaitu membaca hadis Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis yang berkaitan
dengan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Ketika kita sudah sering nantinya mendengar kajian ilmu, mendengar hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, kita sering misalkan sudah membaca sejarah Nabi, itu nanti kalau lama kita tidak mendengarkan sejarah Nabi, atau lama kita tidak mendengar cerita tentang Nabi, hati kita mulai merasa gelisah. Hati kita gelisah. Terkadang bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita merasa hati gelisah, padahal perut kita kenyang. Kita merasa gelisah padahal tidak punya hutang. Kita merasa gelisah padahal sawit lagi mahal. Artinya kehidupan duniawi kita alhamdulillah tercukupi. Tapi masih kita merasa gelisah. Masih kita merasa tidak nyaman. Ketahuilah bahwasannya itu bukan badan kita, bukan jasmani kita yang tidak merasa nyaman, tapi ruhani kita yang merasa tidak nyaman. Yang merasa gelisah itu ruhani kita. Meminta jatahnya, meminta bagiannya. Fa'anta birruhi la bil jismi insanu. Sebagian ulama mengatakan akbil ala ruhi wastakmil fadailaha fa'anta birruhi la bil jismi insanu. Sebagian ulama mengatakan perhatikan dong ruh kalian. Perhatikan rohani kalian. Jangan jasmaninya saja. Lapar, makan. Haus, minum. Ngantuk, tidur. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ngopi, ngopi. Misalkan nongkrong, nongkrong. Itu jasmani kita. Yang kita kasih makan, kasih minum. Yang kita perhatikan. Jangan itu saja, kata ulama. Rohnya juga. Rohani kita. Karena kata ulama, fa anta birruh la bil jismi insanu. Sesungguhnya kalian itu jadi manusia bukan karena jasmaninya saja, tapi karena ada ruh. Kalau tidak ada ruh, sudah meninggal. Tidak ada ruh, tidak ada jiwa, tidak ada akal. Apa bedanya maaf dengan binatang? Kenapa dikatakan manusia-manusia? Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Adam dan anak keturunannya. Karena kita memiliki ruh atau ruhani atau akal, hati. Itulah yang dinamakan atau yang dimaksud oleh ulama. Nah, jadi ketika kita merasa gelisah, padahal kehidupan duniawi kita tercukupi, maka yakinilah bahwasanya kegelisahan tersebut karena ruh kita meminta sesuatu. Nagih. Apa yang diminta? Salah satunya adalah cerita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang kita lagi tidak nyaman, coba misalkan lagi ngerasa tidak nyaman, hati gelisah, padahal tidak ada utang, perut kenyang, coba buka sejarah Nabi. Satu cerita aja, baca tentang cerita Nabi Muhammad SAW. Coba buka Al-Quran. Coba salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seketika semua itu akan hilang. Nah, berarti ruhnya sudah kenyang. Jadi kita akan merasa bahwasanya perkumpulan kita ini nikmat dari Allah ketika ruh kita sudah terbiasa. Rohani kita sudah terbiasa mendengar cerita Nabi, mendengar hadis Nabi, mendengar hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Terputus sedikit akan menagih, akan meminta. Maka itu insya Allah tanda baik dari Allah Subhanahu
wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di hadis ke-6 daripada bab yang masih menyebutkan tentang postur tubuh, bentuk fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-6, Al-Imam Tirmizi mengatakan wa bis sanadil muttasil ila Al-Imam Tirmizi qala haddatsana Sufyan ibn Waqi qala haddatsana Abi anil Mas'udi bihadzal isnad wa dzakara nahwahu bima'na. Hadis ke-6 ini sama dengan hadis kelima. Sama dengan hadis kelima. Cuman tetap disebutkan sanadnya karena sanad itu punya nilai sendiri di dalam ilmu hadis. Jadi hadis ke-6, kalau yang punya kitabnya lihat ya. Hadis ke-6 tidak ada hadisnya. Cuman menyebutkan sanad. Matan hadisnya atau lafaz hadisnya sama dengan hadis kelima. Sama dengan hadis kelima. Cuman kenapa disebut hadis ke-6? Karena sanadnya beda. Perawinya beda. Ketika perawi beda, walaupun lafaz hadisnya sama, itu sama ulama dihitung dua hadis. Lafaz hadisnya sama. Misalkan lafaz hadisnya yang gampang, yang sering kita hafal, innamal a'malu binniyat. Itu hadis banyak yang hafal. Lafaznya sama, cuman perawinya beda, maka dikatakan itu hadis yang beda. Makanya ketika disebutkan Imam Bukhari hafal 30.000 hadis. 30.000 hadis. Pernah ada yang bertanya, Habib, apakah sebanyak itu hadis Nabi Muhammad? 30.000 hadis. Bahkan diriwayatkan beliau juga hafal hadis yang dhaif, bukan yang sahih saja. Kalau dikumpulkan semua hadis Nabi tidak sampai 30.000. Nabi itu kalau ngomong tidak banyak, kata Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad kalau menasihati, kalau berbicara itu pendek. Lau addahul ad la a'addahu, kata Siti Aisyah. Umpama ada yang ingin menghitung huruf yang Nabi ucapkan, itu bisa kalian hitung. Pendek. Singkat tapi padat. Termasuk mukjizat beliau, utitu jawami'ul kalim, kata Nabi. Aku diberi mukjizat oleh Allah. Apa jawami'ul kalim? Kalimat yang pendek tapi maknanya dalam dan luas. Kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Ada satu hadis. Hadis ini bukan hadis tentang ibadah. Bukan hadis tentang sholat. Bukan hadis tentang penyakit hati. Apa hadisnya? Suatu hari Nabi Muhammad lagi jalan di kota Madinah. Nabi Muhammad melihat adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi Muhammad SAW. Anas itu waktu jadi pembantu Nabi umurnya 10 tahun. Ini adiknya, masih lebih kecil lagi. Adiknya lagi main atau lagi ngerawat burungnya. Dia memelihara burung. Binatang burung dipelihara. Nabi lihat, ini anak lagi main burung di pinggir jalan. Didekati oleh Nabi Muhammad SAW. Dipanggil sama Nabi. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Aba Umair nama ada itu. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair itu burung kecil. Apa yang lagi dilakukan oleh burung kecilmu itu, yang kau bawa itu, kata Nabi. Hanya untuk apa? Untuk menyapa, untuk membuat suasana dingin, atau suasana hangat.
Biar anak kecil itu tidak dingin sama Nabi, takut, tidak disabar sama Nabi. Cuman itu, ma'asyarul hadirin, kalimat. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang sedang dilakukan oleh peliharaanmu itu? Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab khusus untuk istinbat, mengambil faidah dari hadis tersebut, kurang lebih sampai 70 faidah. 70 faidah. Satu kitab jadi. Hanya untuk apa? Mensyarahkan hadis yang tadi Nabi ucapkan. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh peliharaanmu itu? Burung kecilmu. 70. Salah satunya, sebutkan nama Imam Suyuti, bagaimana Nabi lembut terhadap anak kecil. Satu. Faedah kedua, bagaimana Nabi dulu yang menyapa anak kecil. Akhlak-akhlak Nabi. Dua. Faedah ketiga, ini anak namanya bukan Abu Umair. Abu Umair itu kunyah. Bapaknya Umair. Begitu. Ini anak belum punya anak. Masih kecil kan? Cuma sudah dipanggil oleh Nabi, wahai bapaknya Umair. Artinya boleh kita menjadikan anak kita punya kunyah. Kunyah itu manggil dengan nama anaknya, itu kunyah. Jarang ada di Indonesia ya. Ini orang Arab. Kemudian termasuk faedahnya, boleh memelihara binatang peliharaan. Boleh. Dengan bukti, Nabi melihat dia punya burung kecil, boleh. Dengan syarat-syaratnya. Bahkan dianjurkan kita punya binatang peliharaan. Ada beberapa binatang yang dipelihara oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kambing, ayam, kan begitu. 70 faedah Imam Suyuti mengeluarkan daripada hadis tersebut. Nah, itulah jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Ini hadis tidak berkaitan dengan sholat, dengan niat. Apalagi hadis innamal a'malu binniyat. Lihat berapa ulama yang mensyarahkan. Ratusan ulama yang mensyarahkan, berapa banyak faidah dari hadis tersebut. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita mendengar ada imam fulan, ada ulama hadis, hafal 300.000 hadis, hafal 100.000 hadis, 500.000 hadis, yang dimaksud seperti ini. Lafadznya satu, tapi sanadnya berbeda. Karena sanadnya berbeda, maka sama mereka dihitung itu dua hadis. Contohnya kitab kita yang kita baca sekarang, hadis nomor 5 dan nomor 6, lafadznya sama. Tapi kenapa dijadikan dua nomor oleh Imam Tirmizi? Karena sanadnya beda. Dan dihitung dua nomor, dua hadis. Gitu ya. Karena kalau mau dikumpulkan semua hadis Nabi, itu tidak sampai 300.000 hadis. Kalau begitu, apa yang dimaksud 300.000 hadis yang dihafal oleh Bukhari? Maksudnya beserta sanad-sanadnya yang berbeda. Kadang di satu hadis ada 70 sanad. Hadis innamal a'malu binniyat itu diriwayatkan mempunyai 70 sanad di generasi tabi'in. Hadis innamal a'malu binniyat itu kalau dari sahabat yang meriwayatkannya cuman Umar bin Khattab. Silakan Bapak lihat di kitab hadis mana saja. Kalau hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu pasti sahabatnya Umar bin Khattab. Tidak ada Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang seperti itu. Padahal yang dengar banyak. Wallahu a'lam kenapa hikmahnya. Muridnya Umar bin Khattab yang meriwayatkannya cuman Alqamah. Ada namanya Alqamah. Muridnya Alqamah yang meriwayatkannya cuman Yahya bin Sa'id. Jadi di 3 generasi cuman satu. Berarti satu hadis.
Nah, dari Yahya yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, kurang lebih 70 perawi. Dihitung 70 hadis sama ulama. Kenapa dihitung 70 hadis? Karena perawinya beda-beda. Ya. Makanya tersebar akhirnya hadis ini. Walaupun hadis ini bukan mutawatir. Hadis ini dari sahabat yang meriwayatkannya cuma Umar bin Khattab. Dari muridnya Umar yang meriwayatkan cuma satu bernama Alqamah. Dari muridnya Alqamah cuma satu perawi yang bernama Yahya. Baru dari Yahya bercabang sampai puluhan, sehingga hadis ini sampai kepada kita sangat masyhur sekali. Terkenal hadis innamal a'malu binniyat. Nah, orang yang hafal hadis innamal a'malu binniyat beserta 70 sanadnya, berarti dihitung hafal 70 hadis. Walaupun lafadznya sama, walaupun hadisnya sama. Itu yang dimaksud oleh ulama. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 7, Imam Tirmizi berkata, haddatsana Ahmad ibnu Abdah ad-Dabbi al-Basri wa Ali ibn Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain wa huwa ibn Abi Halimah wa makna wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus. Kami mendengar dari Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala, berkata Umar, haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad, aku mendengar dari Ibrahim putranya Muhammad. Muhammad ini min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Muhammad ini putranya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan dari Siti Fatimah. Kita di pertemuan sebelum ini kita sudah bahas, Masya Allah, biografi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sepupu Nabi plus menantu Nabi plus khalifah keempat daripada khalifah yang dikabarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ini selagi Nabi hidup, semasa istrinya hidup Siti Fatimah, tidak poligami. Tidak poligami. Poligami boleh. Tapi kenapa beliau tidak poligami? Karena istrinya putri Nabi Muhammad SAW. Bukan milih-milih hukum, bukan. Bukan ya. Kenapa? Pernah suatu hari Imam Ali mau niat poligami. Niat mau poligami. Sudah melamar satu perempuan. Terdengar kabar tersebut ke telinga Siti Fatimah. Siti Fatimah ngelapor ke Nabi. Dipanggil Imam Ali sama Nabi. Wahai Ali, jangan dulu. Jangan dulu. Bukan Nabi menafikan hukum poligami. Naudzubillah. Di Al-Quran Allah katakan boleh. Fawahidatan, au mathna, au thulath, au ruba. 2 boleh, 3 boleh. Mentoknya 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kalau ada yang istrinya lebih dari 4, berarti yang kelima itu zina, bukan nikah. Ya, tidak boleh. Sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah, mentoknya 4. Nabi tahu, tidak mungkin Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Tapi kenapa Nabi larang? Karena urusannya bersama Siti Fatimah. Nabi katakan Fatimah ini darah dagingku. Di dalam hadis lain Nabi katakan Fatimah bad'atun minni. Fatimah darah dagingku. Yubghiduni ma yubghiduha. Membuat aku marah apa yang membuat dia marah. Namanya perempuan ketika dimadu pasti marah. Kalau ada perempuan yang dimadu tidak marah, itu bidadari sebenarnya. Masya Allah. Bidadari dari surga menjelma jadi perempuan manusia. Tabiat perempuan ketika dimadu pasti marah. Dan kalau Fatimah yang marah,
itu otomatis kontaknya nyambung. Nah, listrik itu nyambung, ini mati, ini turun. Ini turun, ini mati. Mau tidak mau begitu. Ketika Fatimah marah, otomatis Nabi marah atau terganggu. Ketika Fatimah terganggu, tidak marah misalkan, karena beliau tahu itu hukum dibolehkan oleh Allah, cuman terganggu hatinya, maka otomatis Nabi terganggu. Ketika Nabi terganggu, siapa yang marah? Otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sayang sama Ali bin Abi Thalib, maka dicegah sama Nabi, jangan Ali. Bukan Nabi menafikan hukum poligami, tapi Nabi tidak mau Allah murka kepada menantunya Ali bin Abi Thalib karena putrinya terganggu, otomatis Nabi terganggu, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala terganggu. Allah banyak katakan di Al-Quran, yang mengganggu Nabi berarti mengganggu Allah. Hati-hati. Jangan sampai di zaman akhir ini kita melakukan, kita mengurusi hal-hal yang tidak ada faedahnya, tapi hal tersebut mengganggu Nabi Muhammad SAW. Oh Habib, Nabi kan sudah meninggal. Nabi meninggal, tapi cuma tidak seperti kamu nanti kalau meninggal. Nabi meninggal, tapi masih sadar. Kehidupan barzakh itu, jangan kita kira orang kalau meninggal, habis, sudah, selesai. Tidak. Kehidupan barzakh itu ada. Barzakhun bainahum wa bainahum barzakh. Barzakh itu artinya apa sih barzakh? Barzakh itu artinya pemisah. Ketika orang hidup di dunia dan alam barzakh, alam pemisah, apa itu? Kematian. Kematian kemudian masuk alam barzakh. Alam barzakh pemisah alam dunia dan alam akhirat atau nanti hari akhir. Mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Dalilnya di Al-Quran. Allah katakan, wa qul i'malu. Kata Allah, beramallah. Fasayarallah. Allah akan mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa rasuluh. Dan utusannya, Nabi juga tahu. Kalau Allah tahu, Nabi juga tahu. Allah pakai waw ataf. Artinya sebagaimana Allah tahu, Nabi juga akan tahu yang kita amalkan. Bagaimana Nabi tahu? Nabi sudah meninggal. Nah ini, baca dong hadis Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ketika aku hidup, baik untuk kalian, wahai sahabat-sahabatku. Ketika aku meninggal, juga baik untuk kalian. Bagaimana ya Rasulullah? Antum meninggal kok baik untuk kami? Kata Nabi, amal kalian disodorkan kepadaku. Setiap amal umatku disodorkan kepadaku. Yang aku lihat amal itu baik, maka aku terima kasih kepada Allah. Kalau aku lihat amalnya tidak baik, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita bayangkan Nabi meninggal sudah selesai. Ini pemahaman yang tidak benar, ya. Nabi itu ada di alam barzakh. Nabi sadar, Nabi tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Maka dari itu, jangan lakukan, jangan ikut-ikutan hal-hal yang tidak penting yang terjadi di akhir zaman, tapi resikonya menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ini hal atau ini kejadian, ini kabar, ini berita, ini yang lagi panas, ini yang lagi viral, bukan sesuatu yang halal haram, bukan. Tidak ada kaitannya dengan kita. Tidak ada urusannya dengan agama kita. Resikonya besar. Apa risikonya? Nabi murka kalau kita salah. Tidak usah ikut-ikut. Kenapa mau ikut-ikut? Karena risikonya besar. Kalau salah, siapa yang terganggu? Nabi Muhammad. Otomatis Allah akan murka. Oleh karena itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ketika beliau ada niatan mau poligami, dicegah sama Nabi, bukan Nabi menafikan hukum poligami dengan bukti Abu Bakar As-Siddiq istrinya lebih dari satu. Umar bin Khattab istrinya lebih dari satu.
Sahabat-sahabat yang lain banyak poligami. Nabi setuju. Cuman Imam Ali khusus tidak boleh. Karena tadi takut. Fatimah terganggu, aku terganggu, Allah akan murka. Nabi sayang sama Imam Ali bin Abi Thalib. Sampailah Nabi wafat. Sampai Siti Fatimah wafat, baru setelah itu Al-Imam Ali berpoligami. Setelah Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali menikah lebih dari satu. Salah satunya adalah ibunya ini, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah ibunya Muhammad yang bernama Hanafiyah. Afwan, namanya Khawlah. Khawlah dari kabilah Hanafiyah. Punyalah anak Muhammad bin Ali. Jadi adik tirinya sahabat cucu Nabi Hasan dan Husain. Kalau dari Siti Fatimah, Imam Ali cuman punya anak laki-laki 3, Hasan, Husain, dan Muhassin. Ada yang ketiga. Cuman yang ketiga ini meninggal waktu umurnya masih kecil. Yang besar, yang tumbuh dewasa, yang sempat jadi khalifah, yang punya keturunan sampai sekarang adalah Al-Imam Hasan dan Imam Husain. Imam Hasan, keturunannya cuman dari satu anak laki-laki yang bernama juga Hasan, namanya Hasan Al-Musanna. Al-Imam Husain juga punya anak laki-laki satu yang ada keturunan, namanya Ali Zainul Abidin. Yang lain tidak punya keturunan. Mereka banyak anak laki-laki. Hasan banyak anak laki-lakinya. Husain banyak anak laki-lakinya. Cuman yang punya keturunan cuman satu. Dari Hasan yang punya keturunan, putranya yang bernama Hasan, jadi Hasan bin Hasan. Dari Husain yang punya keturunan cuman Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Gitu. Kemudian dari anak Imam Ali yang lain juga ada sebagian keturunan. Muhammad ini juga punya keturunan. Dan yang lain. Tapi bukan dinisbatkan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ibu mereka bukan Sayyidah Fatimatuz Zahra bintun Nabi SAW. Dan Muhammad bin Hanafiyah diriwayatkan seorang yang alim luar biasa, menghormati kakak-kakaknya, diwajibkan oleh Imam Ali, wahai Muhammad, kau harus hormati kedua kakakmu karena beda, walaupun kalian bapaknya sama tapi ibunya beda. Ibu mereka putri Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sadar. Kata ada yang bertanya, bagaimana kedudukanmu di mata bapakmu Ali dengan saudara-saudaramu? Apa jawab Muhammad? Aku ini seperti tangan bapakku. Sedangkan kakakku Hasan Husain seperti kedua matanya. Ketika orang ada bahaya yang menuju kepadanya, pasti dia tangkis pakai tangan, biar tidak kena mata. Jadi aku seperti tangan, kedua kakakku seperti bola mata ayahku Imam Ali bin Abi Thalib. Karena ibunya putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Muhammad ini, karena Ali, bapakku Ali bin Abi Thalib, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sedang mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pakai kalimat kana, fi'il kana. Kana ini di dalam bahasa Arab menunjukkan makna al-mudawamah. Makna sinyal untuk kita paham, artinya dia terus melakukan hal tersebut. Itu pakai fi'il atau kalimat kana. Jadi misalkan mau menceritakan ini orang sering ke masjid. Kana fulan yadkhul, dia ini sering masuk ke masjid.
Artinya apa? Artinya ini Imam Muhammad ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya bapaknya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu selalu mensifati Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang Nabi kepada kami. Karena kalimat kana lil mudawamah wal istimrar menunjukkan sinyal bahwasanya hal tersebut sering dia lakukan terus menerus, tidak terputus, tidak ada bosan-bosannya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada kami tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk tanda seorang itu beriman, cinta kepada Nabi, tidak bosan dia mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau dengar kita cinta sama orang, cinta kita sama orang, sudah cerita dia ini kita ceritakan terus, kan gitu. Kita ceritakan terus. Ketika mendengar ceritanya 100 kali pun tidak bosan. Bagaimana kalau yang kita cintai Nabi Muhammad? Bagaimana kalau cerita tersebut tentang Nabi Muhammad? Manusia sempurna. Orang yang kita cintai tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Cuman Allah pilih sekali lagi. Tidak semua orang bisa menikmati cerita tentang Nabi Muhammad. Tidak semua orang bisa terbawa suasana ketika mendengar cerita Nabi Muhammad. Hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih agar bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok yang Allah pilih kita untuk boleh mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena idza wasafa Rasulullah, bapakku, ayahku Ali bin Abi Thalib, kalau mensifati Nabi Muhammad SAW, beliau sering mengatakan, lam yakun Rasulullah SAW bitawilil al-mummaghid. Nabi itu tidak tinggi, terlalu tinggi. Ini kita sebutkan bahwasanya akan ada beberapa hadis yang sering diulang. Sering diulang, tidak apa-apa. Kita ulang, kita baca, kita terjemahkan biar melekat di kepala kita bagaimana sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, ayahku sering mengatakan ketika mensifati Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad laisa bitawilil mummagid. Itu orangnya tidak terlalu tinggi, tidak tinggi yang berlebihan. Wala bil qasiril mutaraddid, juga tidak pendek. Wa kana rab'atan minal qaum. Nabi itu standar untuk di tempatnya. Tingginya itu standar. Ya, kita sebutkan bahwasanya tingginya Nabi standar, tidak aneh sampai kelihatannya. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, pasti Nabi lebih tinggi. Kita sebutkan itu sering. Nabi tinggi standar 100 misalkan standar orang Arab dulu 2 meter misalkan. Maka Nabi segitu tinggi. Tapi kalau masuk ke masjid, duduk di samping beliau, jalan bersama beliau, orang yang tadinya lebih tinggi dari 2 meter, maka Nabi lebih tinggi dari orang tersebut. Bagaimana? Wallahu a'lam. Sahabat pun tidak bisa kakinya jangan kita bayangkan kakinya kayak karet bisa manjang, tidak. Tapi di mata sahabat, orang yang lebih tinggi tadi di bawah tingginya Nabi Muhammad SAW. Nabi duduk, ada yang duduk samping Nabi. Nabi kelihatan lebih tinggi. Padahal ini orang kalau jalan sendirian tingginya 2,5 meter misalkan. Nabi kalau jalan sendirian 2 meter. Tapi yang 2,5 meter ini kalau duduk samping Nabi, di bawah Nabi Muhammad SAW. Ini ulama mengatakan sahabat itu sepakat sudah kalau hal tersebut itu memang betul. Tidak, jadi kata sahabat, kata ulama, seakan-akan Allah itu ingin menunjukkan bahwasannya tidak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW. Setinggi apapun takwa kalian, Nabi paling takwa. Setinggi apapun ketakutan kalian kepada Allah, Nabi lebih takut kepada Allah.
setinggi apapun kecerdasan kalian, sehebat apapun, Nabi lebih cerdas. Badan pun Allah tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi. Maka Nabi lebih tinggi. Kata ulama, kalau di masalah jasmani Allah tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi, apalagi di masalah rohani, di masalah agama, di masalah syariat. Tidak ada syariat, tidak ada ajaran, tidak ada keyakinan, tidak ada akhlak, tidak ada amaliyah keseharian yang lebih tinggi daripada keseharian, akhlak, amaliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau badan beda, Allah kasih, apalagi yang lain. Wala bil qasil mutaraddid, Nabi juga tidak pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, sedang Nabi itu. Sedang. Walam yakun bil ja'dil qatid, rambutnya beliau tidak keribu. Al-ja'dul qatid artinya keriting yang berlebihan. Ribulah yang kita katakan. Tidak keriting yang berlebihan, wala bisabit, juga tidak lurus seperti biasanya rambut perempuan. Kana ja'dan rajilan. Bagaimana rambut Nabi? Ja'dan rajilan. Apa ja'dan rajilan? Sedang, ikal. Jadi rambut beliau itu tidak keribu, keriting yang berlebihan, juga tidak lurus, begitu saja tidak. Antara lurus dan keriting, ikal berarti. Rambutnya itu bergelombang. Ya, bisa kita bayangkan kan? Jadi bukan yang apa? Keritingnya itu muter-muter itu kadang-kadang ada. Kalau ditarik atau pas lagi mandi segini rambutnya. Kalau kering, rambutnya di atas saja. Pas dia mandi segini rambutnya, kaget. Itu bukan gitu Nabi. Juga bukan lurus, tidak mandi rambutnya segini lurus, tidak. Rambut Nabi ikal. Itu rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang paling sempurna. Jadi kalau kita pengen tahu mana tubuh yang sempurna, sifat tubuh yang sempurna yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut yang paling bagus, yang paling indah, rambut yang ikal. Kenapa? Karena ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun bil mutahham wala bin mukalsam. Mutahham, Nabi ini badannya tidak terlalu gemuk. Mutahham itu gemuk yang berlebihan. Gemuk yang berlebihan. Kalau di riwayat lain akan kita dengarkan Nabi itu berisi badannya. Berisi itu ada dagingnya. Tapi tidak sampai berlebihan. Nabi juga tidak kurus. Jadi bayangkan coba badan yang sempurna, itulah badan Nabi Muhammad SAW. Tidak kurus, tidak gemuk. Perutnya tidak buncit. Pernah kita bacakan di hadis, lewat atau belum, lupa Al-Faqir. Di hadis itu bakal disebutkan bahwasanya dada dan perut beliau itu rata. Dada dan perutnya rata. Artinya perutnya tidak lebih besar daripada dadanya, tidak buncit. Badan yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bin mukalsam. Nabi juga mukanya tidak terlalu bulat. Nabi mukanya bukan bulat. Kadang ada orang mukanya bulat banget kan? Nabi seperti itu. Wa kana fi wajhi tadwir. Nabi juga tidak lonjong. Terus bagaimana? Sedang. Ada lonjongnya, ada bulatnya. Tidak bulat betul, juga tidak lonjong betul. Jadi dipilih sama Allah yang paling sempurna. Tapi kalau yang lain tidak. Manusia yang lain tidak. Ada yang sempurna, ada yang cantik. Tapi kulitnya tidak putih. Misalkan, ada yang putih, tapi mukanya tidak cantik. Ada yang ganteng, tapi pendek. Ganteng mukanya, tapi pendek. Ada yang badannya bagus, mukanya tidak ganteng. Ada yang semua ganteng, tapi terlalu bulat mukanya, kayak anak kecil jadinya.
Kita tidak boleh menghina ciptaan Allah. Cuman ini kita menyebutkan yang fakta yang nyata. Untuk menunjukkan betapa sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau di kulit, kulit Nabi kulit paling sempurna. Mau bentuk muka, muka Nabi sempurna. Yang lonjong betul, tidak enak dilihat. Yang bulat niat, juga tidak enak dilihat. Bagaimana Nabi? Sedang. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abyadu musyrabun. Beliau putih, tapi bukan putih pucat, bukan putih kuning, bukan putih seperti orang sakit, tapi putihnya itu musyrab. Dicampuri dengan kemerah-merahan. Indah putihnya itu. Ad'ajul ainain. Bola mata Nabi yang bagian hitamnya itu sangat hitam. Mata kita dengan ada bagian hitamnya itu. Itu Nabi sangat hitam. Menunjukkan bahwasannya yang indah itu yang memiliki mata yang warnanya hitam. Tapi kita sekarang kan tidak. Zaman sekarang ketika melihat orang yang bola matanya warna biru, wah aneh. Ketika menyebutkan, oh aku melihat orang ganteng. Apa yang pertama kali disebutkan? Warna matanya biru. Warna matanya coklat. Warna matanya misalkan, apa lagi aneh-aneh. Tidak, masyaallah hadirin. Warna bola mata yang paling sempurna yaitu bola mata yang hitamnya itu pekat hitam. Itulah yang paling sempurna. Mana dalilnya? Ini. Karena itu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini dari penilaian yang zahir saja kita sudah diarahkan oleh musuh Islam jauh dari Nabi Muhammad. Dirasuki pemikiran umat Islam bahwasannya, jangan kita anggap sepele ini. Oh Habib itu kan cuma masalah warna bola mata. Nanti jangan, bukan di situ. Jadi sampai ke masalah sepele itu pun kita dirasuki oleh musuh Islam, oleh orang Eropa, bahwasannya yang bagus itu yang matanya biru seperti mereka. Yang bagus itu yang warna bola matanya bukan hitam seperti mereka. Kebanyakan kan begitu orang barat. Jadi umat Islam menganggap indah yang biru. Kita tidak tahu ternyata bola mata Nabi hitam warnanya. Berarti satu sifat dari Nabi tidak kita sukai. Satu sifat dari Nabi kita dijauhkan oleh musuh-musuh Islam. Hati-hati. Jadi jangan kita anggap sepele warna bola mata, bukan itu. Yang kita anggap ini adalah ini ada pada Nabi. Dan umat Islam sekarang diarahkan kiblat rasa takjubnya ke orang Eropa sana, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kiblatnya model, pengen pakaian, ikuti pakaian Eropa. Pengen warna rambut yang lagi ngetren di sana. Kan begitu. Matanya, lensa sekarang macam-macam warnanya. Ada biru, coklat, merah, putih, semua lagi ada. Ada kan putih semua itu, lensa mata itu. Ada semua. Dan umat Islam tertarik. Padahal yang terindah adalah yang bola matanya sangat hitam sekali, seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahdabul asfar. Apa alisnya Nabi itu, atau afwan, bulu matanya Nabi lentik. Ahdabul asfar, lentik bulu matanya. Jalilul musyash wal katid. Jalilul musyash. Musyash itu ujung-ujung persendian, itu musyash. Jadi ujung persendian dari tulang Nabi Muhammad itu besar-besar. Persendian dari tulang Nabi Muhammad, ujung-ujungnya itu seperti ini itu besar-besar. Menunjukkan beliau mempunyai kekuatan fisik yang sempurna. Makanya Nabi pernah sebutkan di hadis lain, aku kata Nabi, ini kekuatan fisik Nabi. Aku kata Nabi diberikan oleh Allah kekuatan 40 orang dalam satu hari untuk kumpul bersama istrinya. Maaf Pak, ini tidak ada malu-malu dalam ilmu. Pengantin baru, ketemu istri yang pertama kali, berapa kali kuat untuk berhubungan semalam?
apalagi yang udah loyo-loyo. Gitu. Kata Nabi, aku diberi sama Allah kekuatan 40 orang. Makanya diriwayatkan oleh sahabat, pernah satu malam Nabi keliling. Nabi keliling ke 11 atau afwan ke 10 atau 9 istrinya. Keliling satu malam. Siapa yang mampu? Mau minum madu asli sekalipun tidak bakal mampu. Semalam 9 kali. Tapi Nabi mampu. Diberikan 40 kekuatan fisik yang sangat kuat yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kita nanti di surga Pak, baru dikasih sama Allah. Insya Allah, amin. Dikasih sama Allah 40 kekuatan yang ada di dunia, di surga. Ya, karena surga banyak bidadari, kan begitu. Kalau yang letoy tidak masuk surga berarti kan begitu. Jadi persendian tulang beliau itu sangat kuat, sangat besar, menunjukkan. Wal katid, katid itu bagian sini. Pundak, ya. Tengah-tengah bagian pundak, pertemuan tulang bahu. Di tengah itu katid namanya atau katad. Sini. Besar juga, menunjukkan kuat. Zu masrubah. Beliau mempunyai bagian daripada bagian dada beliau yang banyak bulunya, yaitu bagian dada. Itu masrubah. Syathnul kafain wal qadamain. Beliau itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, telapak tangannya dan kakinya agak kasar. Tapi di riwayat Anas bin Malik, tangannya lebih lembut dari sutra. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini kata ulama. Riwayat yang mengatakan tangan Nabi itu kasar, mereka bukan mau mengatakan tangan Nabi kasar seperti kita tiap hari ke kebun, bukanlah. Tangannya udah kasar, biasa ke kebun, kan gitu. Tidak, bukan itu yang mereka maksud. Sekarang Bapak, kalau tangannya kasar, menunjukkan apa? Bapak pekerja keras, kan gitu. Sering ke kebun, cari nafkah yang halal, kerja keras. Mereka ingin menyampaikan pesan kepada kita, Nabi sama seperti Bapak, pekerja keras. Sebagaimana Bapak tangannya kasar karena kerja keras, tidak mungkin kan? Tidak mungkin orang yang selalu di rumah, cuma kerjanya tidur, itu tangannya kasar, kan tidak mungkin. Ketika orang mempunyai tangan kasar, menunjukkan ini pekerja keras. Sebagaimana tangan orang kasar karena dia kerja keras, ini yang dimaksud oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Nabi itu pekerja keras. Tapi tangannya kasar? Tidak kasar. Dari mana? Riwayat lain. Anas bin Malik mengatakan, ketika aku mencium tangan Nabi, aku tidak pernah memegang lebih lembut dari tangan Nabi, bahkan sutra sekalipun kalah dengan lembutnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata sahabat Anas bin Malik. Syathnul kafain wal qadamain idza masya, insyaallah ya, karena hadisnya agak sedikit panjang. Insyaallah kita lanjutkan tanpa terasa udah 1 jam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, hadis berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan semangat insyaallah, taufik dan hidayahnya untuk rutin menghadiri rutinan kita, mengharapkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi soal jawab.